Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Question Mark. Di video kali ini, saya akan mencoba memulai berbagi tentang pengembangan aplikasi Android. Mulai dari yang pertama, di sini kita akan membuat aplikasi pertama kita di Android. Jadi langsung saja, yang teman-teman perlu lakukan pertama kali adalah teman-teman harus mendownload dan menginstal aplikasi Android Studio-nya. Kemudian setelah diinstal, teman-teman buka dan kita buat project baru. Caranya, jika kita sudah buka seperti ini misalnya, kita pilih file, kemudian new project. Kemudian di sini kita disediakan template dengan beragam tampilan. Sini untuk phone and tablet, ada untuk Wear OS, ada untuk Android TV, ada untuk otomotif. Dan di sini kita akan pilih yang phone and tablet. Kemudian di sini juga ada activity template yang sudah disediakan. Di sini yang pertama ada no activity, artinya kita akan membuat project tanpa activity. Dan ada basic activity, nanti kita disediakan activity dengan di sana sudah ada codingan untuk plot action button seperti ini. Kemudian ada basic activity seperti ini juga, berbeda tampilannya saja. Kemudian ada bottom navigation activity. Jadi di sini kita ada activity dengan navigasi berupa bottom navigation. Kemudian ada empty compose activity. Jadi di sini itu kita akan membuat aplikasi dengan teknologi yang lebih baru yang dinamakan dengan Jetpack Compose. Sama seperti ini. Kemudian ada empty activity juga. Jadi di sini ada kita akan membuat sebuah project dengan activity dengan sudah ada codingannya, namun codingan yang seadanya. Kemudian ada full activity, Google AdMobs, kemudian ada Google Maps, Google Play Activity, dan sebanyak lagi, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di sini kita pilih empty activity untuk project pertama kita. Kemudian setelah itu kita pilih next. Dan di sini kita kasih nama untuk aplikasi kita. Misalnya kita kasih nama my first app. Oke, kemudian untuk package name-nya, ini biasanya kita awali dengan com, kemudian nama perusahaan atau domain website atau lainnya. Kemudian ada nama project-nya. Kemudian di sini selanjutnya ada save location, jadi di mana kita menyimpan dari project kita ini. Teman-teman bisa mengubahnya dengan cara mengklik yang ini, kemudian teman-teman pilih lokasi yang teman-teman inginkan. Kemudian selanjutnya ada language. Di sini kita bisa memilih antara Java dan Kotlin untuk membangun aplikasinya. Namun di tutorial kali ini kita pilih bahasa Kotlin. Kemudian ada minimum SDK. Jadi ini adalah SDK minimum dari aplikasi Android yang bisa menjalankan aplikasi kita. Di sini kita bisa melihat informasi bahwa ketika kita menggunakan FVA level 24, sekitar 94,4% dari semua device Android yang ada bisa menjalankan aplikasi kita. Dan di sini juga ada sebuah bantuan untuk kita bisa memilih FVA level yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan agar aplikasi kita bisa dijalankan sekitar 99, berarti kita pilih level 21 ya. Kemudian untuk yang terbaru di sini ada FVA level 33, sekitar 5,2% aplikasi device Android bisa menjalankannya. Oke, di sini kita pilih saja untuk FVA level 21 supaya 99,3%. Dan setelah itu kita klik finish. Dan kita akan dibuatkan sebuah project di sini. Ini untuk project yang awal. Nah, di sini kita bisa lihat project yang kita buat tadi. Oke, yang pertama kita ke bagian sini dulu. Di sini ada folder F. Kemudian ada manifest file.
Jadi di Android Manifest ini adalah info-info penting tentang aplikasi kita. Misalnya di sini ada low backup dan data extraction rules, full backup content, ada icon dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita harus mendaftarkan semua activity yang kita gunakan di aplikasi kita. Dan di bagian sini ada intent filter. Jadi ini artinya untuk intent filter ini adalah bahwa activity yang bernama main activity ini adalah activity yang pertama akan di launching ketika kita membuka aplikasi kita. Kemudian di Android Manifest ini juga kita akan mendefinisikan permission atau izin-izin yang kita butuhkan untuk aplikasi kita. Oke, kemudian kita lanjut di bagian kedua ada Java. Jadi di folder Java ini kita akan menuliskan source code kita, termasuk activity dan file-file lainnya. Termasuk juga di sini ada folder untuk Android test, yaitu untuk instrumented test dan untuk unit testnya. Kemudian folder selanjutnya ada folder REST di sini yang berisi ada beberapa file. Pertama ada drawable, jadi di sini itu nanti akan berisi gambar-gambar yang kita gunakan dan juga icon-icon. Kemudian ada layout, ini adalah layout aplikasi kita. Kemudian ada map juga untuk logo dengan berbagai versinya. Kemudian ada juga values. Di sini ada color, ini adalah warna-warna yang kita gunakan di aplikasi kita. Kemudian ada string, ini adalah teks-teks yang kita gunakan di aplikasi kita. Kemudian ada tema juga, di sini ada dua, yaitu untuk yang mode terang dan mode gelapnya, atau light mode dan night mode-nya. Dan ada juga folder XML. Kemudian berikutnya ada Gradle. Jadi di Gradle ini adalah berisi library-library dari aplikasi kita. Dan di sini juga ada settingan berupa plugin, ada default config, ada build types, compile option, Kotlin option. Kemudian di sini juga ada dependencies, itu berupa library-library yang kita gunakan di aplikasi kita. Jadi nanti untuk setiap library yang akan kita gunakan harus kita daftarkan di sini. Dan ketika kita daftarkan library di sini atau kita mengubah versi misalnya, kita harus melakukan sinkronisasi dengan cara mengklik di sini, synchron now. Kita kembalikan ke 21.4. Oke, setelah itu kita tutup dan kita lihat di file Java-nya. Di sini ada activity, main activity. Jadi kelas main activity ini akan extend ke fcompat activity. Kemudian di sini dia mengoverride onCreate. Jadi ini akan dipanggil nanti ketika aplikasinya dibuat pertama kali. Di sini ada set content view, artinya kita mengatur tampilan untuk activity ini. Di sini kita harus, ketika ada warning seperti ini, kita harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Klik saja dan akan Android Studio-nya akan mendownload apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di sana di build.gradle ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi kita. Jadi di sini kita bisa memilih untuk menjalankannya di emulator atau di real device. Untuk tutorial bagaimana cara menggunakannya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri atau akan saya sediakan di video yang lain. Kemudian di sini kita untuk menjalankannya kita pilih di bagian sini run dan kita tunggu hasilnya.
Oke, setelah berhasil dijalankan, inilah tampilan dari aplikasi kita. Di sini ada tulisan Hello World. Hello World ini kita bisa lihat di sini, di bagian activity main ini. Jadi di sini untuk layout activity main-nya, kita lihat di sini terlebih dahulu. Di main activity ini set content view-nya adalah kontennya berupa r.layout activity main. Artinya ini akan ditampilkan di activity main. Kemudian di sini untuk membuat sebuah layout, kita diberikan 3 pilihan. Di sini kita bisa menggunakan desain. Dengan menggunakan desain kita bisa memilih di bagian sini, tinggal drop and drag saja gitu. Kita pilihin di situ, kemudian misalnya kita tambahin switch misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga untuk code di sini. Jadi kalau kita menggunakan code, kita akan diberikan tampilan berupa kode tanpa preview. Kemudian jika kita ingin menggunakan keduanya, di sini ada pilihan split. Jadi kita bisa melakukan menulis kode di sini dan sambil melihat preview-nya. Misalnya kita taruh di sini. Seperti itu. Preview-nya langsung terlihat di sini. Oke, setelah itu kita bisa jalankan perubahannya. Di sini ada pilihan untuk rerun, untuk menjalankan kembali, dan ada juga untuk menjalankan perubahannya. Kita memasukkan perubahannya tersebut ke dalam aplikasi yang sudah dijalankan. Kita pilih saja di bagian ini, simpan perubahan, jalankan perubahan. Dan hasilnya seperti ini. Dan itulah aplikasi pertama kita di Android. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.